Ruangan ilmu, karena belajar tak harus duduk tegang. Kadang, cukup sambil rebahan. Halo Sobat Ruangan Ilmu, kali ini Ruangan Ilmu bakal bahas topik yang sedang memanas baru-baru ini, yaitu konflik antara Thailand dan Kamboja. Setelah konflik militer Rusia dan Ukraina mereda, bersambung di wilayah Timur Tengah dan hari ini antara Thailand dan Kamboja. Sepertinya gejolak semakin mendekat ke arah kita. Lantas apa yang menyebabkan konflik Thailand dan Kamboja ini? Yuk cari tahu jawabannya bareng Ruangan Ilmu tentang konflik Thailand-Kamboja secara kronologis dan detail untuk menambah ilmu kamu. Sepanjang sejarah, hubungan Thailand dan Kamboja memang sudah tidak akur. Hal ini bermula pada tahun 1907, saat itu Kamboja masih di bawah kekuasaan koloni Prancis, sementara Thailand kala itu bernama Kerajaan Siam sepakat untuk menetapkan perjanjian garis batas sepanjang 500 mil di antara kedua negara itu. Namun, Kerajaan Siam merasa tidak adil saat penggambaran garis batas pada peta yang menempatkan Candi Preah Vihear berada dalam koloni Prancis atau wilayah Kamboja. Siam menganggap hal ini tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dari sini konflik bermula. Pada masa Perang Dunia II, Siam telah berganti nama menjadi Thailand, saat itu menjadi sekutu dari Jepang merebut Preah Vihear. Setelah kekalahan blok poros termasuk Jepang, memaksa Thailand mengembalikan wilayah Preah Vihear ke Kamboja yang masih di bawah koloni Prancis. Selanjutnya, pada 1954 setelah kemerdekaan Kamboja, Thailand kembali merebut Preah Vihear. Sengketa ini oleh Kamboja pada tahun 1962 dibawa ke meja Mahkamah Internasional, kemudian dimenangkan Kamboja dengan kembalinya wilayah Preah Vihear sekaligus menarik pasukan Thailand dari wilayah tersebut. Selanjutnya, pada 2008 menjadi pembukaan konflik yang lebih masif antara Thailand dan Kamboja. Pada tahun ini, bentrokan meletus di daerah Preah Vihear atau wilayah perbatasan. Meski telah dikukuhkan oleh Mahkamah Internasional, Thailand tetap mengklaim candi suci tersebut sebagai miliknya termasuk wilayah di sekitarnya. Konflik militer terjadi dan menewaskan sejumlah prajurit serta warga sipil. Ketegangan ini bahkan terus berlanjut selama berbulan-bulan dan barulah dapat diredam setelah mediasi internasional. Akan tetapi, konflik kembali memanas pada tahun 2011. Bahkan konflik perebutan wilayah ini semakin meluas hingga ke kompleks Candi Tam Wen Tom. Bentrokan terjadi selama beberapa hari dan berakibat tewasnya 40 korban jiwa antar kedua belah pihak. Dalam konflik ini, kedua belah pihak saling menyalahkan telah melakukan pelanggaran wilayah satu sama lain. Meski begitu, bentrokan dapat diredam melalui tekanan ASEAN dan dunia internasional, dengan kedua negara itu sepakat meredakan ketegangan. Beberapa sumber mengatakan bahwa terdapat peristiwa saat beberapa orang Kamboja menyanyikan lagu nasional Kamboja di kuil Tam Wen Tom, yang dianggap provokatif oleh tentara Thailand dan memicu keributan. Hal ini diyakini sebagai awal ketegangan yang terjadi sepanjang akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025, yang kemudian berbuntut pada ketegangan yang lebih kompleks. Pada Mei 2025, seorang tentara dilaporkan tewas pada bentrokan di wilayah perbatasan Emerald Triangle. Pada pagi hari, tanggal 24 Juli 2025, Thailand melaporkan drone dan tentara Kamboja memasuki wilayah dekat Tam Wen Tom dan menembaki pasukan tentara Thailand. Total 5 tentara tewas. Menanggapi hal ini, pihak Kamboja membantah dan malah menuding Thailand melakukan serangan militer lebih dulu. Pukul 9.40, militer Kamboja melepaskan rudal BM-21 meledakkan pom bensin dan meluluh lantahkan desa di Provinsi Sisaket. Akibatnya 8 korban tewas termasuk anak-anak. Membalas hal ini, pukul 10.58, Thailand membalas dengan menerbangkan 6 jet tempur F-16, membombardir posisi militer Kamboja di Chong An Ma, dan juga disusul oleh operasi darat bernama Operasi Yuta Bodin. Ketegangan meningkat hingga hari ini. Thailand menyatakan bahwa Kamboja sengaja menargetkan warga sipil dan institusi sipil. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Sementara itu, Kamboja menuduh Thailand menggunakan cluster bom yang dilarang secara internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang. Thailand menolak mediasi pihak ketiga dan memilih penyelesaian lewat dialog langsung atau bilateral, sedangkan Kamboja mengajukan pengadilan ke Mahkamah Internasional atas 4 situs termasuk Tam Wan Tom dan Takrabay.
Aktor internasional juga mulai terlibat dengan ASEAN di bawah perwakilan Malaysia menawarkan mediasi. PBB juga mengadakan sesi darurat dan bahkan Gedung Putih turun tangan meminta gencatan senjata. Sejak konten ini dibuat, belum ada informasi kelanjutan solusi untuk konflik ini. Lantas, apakah konflik ini akan meluas ke seluruh kawasan Asia Tenggara atau hanya akan jadi urusan mereka berdua? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk terus update konten-konten Ruangan Ilmu seputar fenomena dunia. Dan like, share kalau kamu suka dan excited sama konten ini. Makasih sobat-sobat.